Haleluya. Salam sejahtera dalam kasih dan anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus. Pada pagi hari ini saya kembali akan menyampaikan kebenaran firman Allah dengan judul Harta di Surga, yang terambil dalam kitab Injil Matius pasal 6 ayat 19 hingga ayatnya yang ke-20. Dalam ayat yang ke-20 dikatakan, tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga ngengat dan karat tidak merusaknya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Saudaraku yang dikasihi Kristus, pertanyaan datang kepada kita, apa sebenarnya yang dimaksud oleh firman Allah dari hal harta di surga? Dalam Injil Matius pasal 19 ayat yang ke-21, jelas sekali firman Allah berkata, dalam Injil Matius pasal yang ke-19 ayatnya yang ke-21, itu jawabannya, saudaraku. Matius pasal 19 ayat yang ke-21, kata Yesus kepada mereka, jikalau engkau hendak sempurna, pergilah jualah segala milikmu, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di surga, kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Jadi kita udah tahu bahwa dalam Alkitab sendiri menjabarkan secara tepat dan benar bahwa harta di surga itu adalah apabila kita berbagi dengan si miskin. Matius 19 ayat yang ke-21 dikatakan, jikalau engkau hendak sempurna, Tuhan menasihati seorang anak muda yang kaya raya, pergilah jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Harta di surga beda dengan harta di dunia. Harta di surga adalah sesuatu yang bernilai tinggi. Saudaraku, di mana ketika kita dipercaya dengan berkat yang lebih, berkat yang khusus, kalau kita berdampak di lingkungan di mana kita ada, di mana kita bekerja sesuai dengan talenta yang Tuhan beri, kalau kita berkata, kita punya pengaruh positif terhadap lingkungan itu. Mereka yang kurang beruntung kita jangkau dengan berkat-berkat Tuhan yang lebih. Maka Alkitab berkata bahwa kamu akan beroleh harta di surga. Luar biasa. Jadi harta di surga dikatakan oleh kitab suci dalam Matius 19 ayat 1 bahwa peduli terhadap orang-orang miskin, orang-orang yang termarginalkan. Bahkan kita juga berkata dalam Lukas 12 ayat 33, berilah sedekah. Saudaraku, perintah Tuhan untuk berbagi. Dalam Lukas pasal 16 ayat 9 dikatakan tentang Mamon yang tidak jujur adalah berbicara tentang mereka yang terikat oleh kekayaan duniawi, yang dikuasai oleh kekayaan duniawi dalam Matius 6 ayat yang ke-24. Saudaraku, dalam pandangan Kristus Yesus tentang kekayaan dalam Matius 6 ayat 24, tidak mungkin mereka-mereka yang mengasihi Kristus secara utuh. Karena paradigma daripada orang-orang yang dipercaya dengan harta yang lebih, namun menjalangunakan harta itu, mereka tidak mungkin mengasihi Allah secara utuh, tapi mereka bersandar kepada Mamon. Ada Mamon yang jujur, ada Mamon yang tidak jujur. Tidak mungkin kita memiliki dua pijakan, mengasihi Allah dan mengasihi dunia. Pandangan Alkitab tentang kekayaan, ada pandangan umum.
Di dalam kitab Perjanjian Lama, pandangan umum dalam Amsal 10 ayat yang ke-25 dikatakan seperti ini. Kota yang kuat bagi orang kaya ialah hartanya. Bahkan dalam kitab yang lain, dalam Amsal pasal 14, dikatakan bahwa kalau orang itu hartanya banyak, banyak sahabat, banyak kawan. Tapi kalau orang itu, orang yang miskin, dijauhi sahabat. Itu pandangan umum. Tapi pandangan Kristus tidak demikian, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Pandangan Kristus tentang kekayaan dikatakan, kumpulkanlah bagimu harta di surga. Kembali lagi, pandangan umum berkata bahwa kekayaan merupakan tanda anugerah dari Allah. Sebaliknya, menjadi miskin merupakan tanda ketidaksetiaan. Sehingga sekali waktu Tuhan Yesus dijudge oleh orang Farisi, mereka berpikir dalam hati, Yesus Tuhan kok miskin? Karena pengajarannya. Sehingga mereka timbul dalam hati orang Farisi itu, sehingga mereka berani mencemoohkan Yesus. Dalam Lukas 16 ayat 24, ayat yang ke-14. Kenapa, saudaraku, mereka mencemoohi Kristus Yesus? Sebab pandangan umum beda dengan pandangan khusus. Pandangan Kristus beda, saudaraku. Pandangan Kristus tentang kekayaan, dia katakan karena pengajarannya serta pandangannya terhadap kekayaan dunia. Dalam Lukas 6 ayat 20-23 dikatakan, berbahagialah kamu yang miskin. Itu dalam Lukas 6 ayat 20-23. Sementara masuk dalam ayat yang ke-24 dikatakan banyak kali Tuhan, beberapa kali Tuhan mengatakan, celakalah kamu yang kaya. Saudaraku, pandangan Kristus tentang kekayaan adalah suatu rintangan terhadap keselamatan. Dan pandangan Kristus terhadap kekayaan juga adalah sulitnya ada penundukan diri terhadap Allah. Dalam Matius 19 ayat 24. Karena apa? Dua pijakan. Kepada Allah atau kepada Mamon. Kalau kepada Allah, Mamon yang dipercaya, harta yang dipercayakan kepada kita, kita yang mengendalikan harta itu. Kita umat-umat Allah yang mampu mengendalikan harta itu. Jangan harta itu membawa kita jauh dari hadirat Allah. Tapi kekayaan itu membawa kita semakin hari semakin memuliakan Allah. Itulah yang benar. Kekayaan memberi rasa kenyamanan. Kenyamanan yang tidak pasti. Dalam Matius 13 ayat yang ke-22. Kenyamanan yang palsu. Kekayaan seakan-akan mereka tidak lagi memerlukan Allah dalam hidup. Sehingga Tuhan menulis dalam Lukas, menyampaikan ilustrasi tentang beberapa tanah. Lukas 8 ayat 14. Karena himpitan dunia, sehingga kurang bertumbuh. Karena dikuasai oleh kekhawatiran karena kekayaan dunia. Dalam Lukas 8 ayat 14 dikatakan di sana. Karena itu kita perlu berhati-hati dalam kekayaan. Karena kekayaan adalah alat pencobaan yang menjerumuskan banyak orang. Seperti kata Rasul Paulus dalam 1 Timotius 6 ayat 19 kepada Timotius. Kekayaan itu membawa mereka ketidaktenangan dalam hidup. Karena itu jangan beriming-iming menjadi kaya. Dalam 1 Timotius pasal 6 ayat 9-11. Karena dengan kekayaan itulah membawa orang tidak bersandar lagi kepada kekekalan. Tapi Tuhan berkata dalam Kolose pasalnya yang ke-3 ayat 1. Karena itu pikirkanlah perkara-perkara yang di atas. Perkara-perkara surga itu. Bukan yang di bumi. Perkara-perkara surga itu dikatakan di dalam 1 Korintus pasal 13 ayat 4 sampai ayatnya yang ke-7.
punya pengaruh, punya efek, punya dampak positif. Kemana kita dipercaya oleh Tuhan dengan berkat yang lebih, di sana pun kita menyalurkan berkat itu dengan baik dan benar. Sehingga ada banyak orang yang miskin, dimungkinkan untuk mereka bergairah dan bersemangat. Mereka memuliakan Tuhan melalui kita. Mereka bisa berbahagia, saudara. Melalui kita yang dipercaya Tuhan dengan berkat yang lebih, mereka bersyukur sebab Tuhan baik. Karena itu firman Allah mengingatkan kepada kita umat-umat Allah. Pertanyaannya, apa kekayaan sejati bagi orang Kristen? Kekayaan sejati bagi orang Kristen adalah iman dan kasih yang di dalam hal penyangkalan diri dalam mengikut Kristus. Dalam 1 Korintus pasal 13 ayat 4 sampai ayat yang ke-7 tadi. Dalam Filipi pasal 3 yang ke-3 hingga ayat yang ke-5. Dan Lukas pasal 16-13 kita disuruh menggunakan harta dengan tepat dan benar. Kita boleh kaya. Itu tidak dilarang oleh Allah. Tetapi hendaknya kekayaan itu membawa kita semakin bergairah. Bergairah dan bergairah untuk mengasihi Allah. Dalam Lukas pasal 12 ayat 31 sampai 48, melalui kita siap sedia bersikap dermawan, siap sedia berbagi kepada orang lain yang namanya berbuat kebajikan. Dalam Efesus pasal 4 ayat 28 dan 1 Timotius pasal 6 ayat 17 hingga 19. Untuk mereka yang miskin, perhatikan baik-baik, saudara. Nasihat Tuhan bukan hanya kepada orang yang kaya, tapi nasihat juga kepada mereka yang miskin, yang masih kurang beruntung. Selagi masih pintu anugerah Allah masih berlaku, kita berkata, bagaimana supaya kita mau diberkati? Harus bekerja lebih giat, saudaraku, supaya menikmati kekayaan yang diberikan oleh Allah. Dalam 1 Timotius pasal 6 ayat yang ke-17 hingga ayat 19 dikatakan sebaliknya, nasihat Allah untuk mereka yang punya harta yang lebih agar jangan merasa diri lebih dari yang lain, tapi yang ada adalah berempati kepada mereka yang kurang beruntung. Karena memang kita berkata harta di surga itu adalah peduli terhadap kaum marginal dalam Matius 19 ayat 21. Alkitab berkata dalam Lukas 12:30, berilah sedekah. Saudaraku yang dikasih Tuhan. Karena itu Tuhan mengingatkan kepada kita, kalau kita dipercaya oleh Tuhan dengan berkat yang lebih, mari bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Bahwa hidup kita semakin melekat kepada Tuhan dan mengawasi hidup kita. Jangan sampai harta kekayaan dunia itu yang membawa kita jauh dari hadirat Allah. Tapi sebaliknya, dengan kekayaan yang dipercayakan oleh Tuhan kepada kita, membawa kita semakin lekat dengan Tuhan. Semakin bersyukur dan bersyukur, sebab Tuhan baik dalam hidup kita. Sebab memang, saudaraku, kekayaan itu adalah anugerah yang diberikan oleh Tuhan kepada setiap masing-masing. Karena itu kekayaan itu, kalau dimanfaatkan dengan tepat guna, adalah kekayaan itu membawa hormat, kemuliaan bagi Tuhan. Menunjang pekerjaan Tuhan dalam hal apapun selagi kita hidup, selagi kita masih bergerak dan bernafas, kita berempati dalam pekerjaan Tuhan. Kita menopang pekabaran Injil. Ada hamba Allah, ada umat Allah yang empati dalam pelayanan untuk menyampaikan kabar sukacita, melebarkan kerajaan Allah di bumi melalui orang-orang yang dipercaya Tuhan dengan harta yang lebih. Saya percaya Injil pun semakin diwartakan. Pertahanan pekabaran Injil melalui para pastor-pastor, pekabaran Injil melalui para evangelis, para gembala-gembala di gereja-gereja lokal. Mereka bersemangat menggembalakan domba-domba Tuhan sampai Tuhan datang. Dan Tuhan jumpai umat-umat Allah segar di dalam Tuhan, karena dipengaruhi oleh orang-orang yang dipercaya Tuhan dengan harta-harta yang lebih, berbagi kepada kaum miskin. Sehingga nama Tuhan dipuji, nama Tuhan dipermuliakan di dalam kehidupan kita sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Bapa, bahwa Engkau mempercayakan masing-masing umat-umat Allah dengan harta secara khusus,
sehingga berbagi kepada mereka yang kurang beruntung, Tuhan. Sebagaimana Tuhan mengajar di dalam firman Allah, ada banyak tokoh-tokoh Alkitab yang kaya secara materi, tapi kaya hati secara rohani, sehingga mereka bisa berbagi kepada si miskin. Sebagaimana yang dilakukan oleh tokoh-tokoh Alkitab, demikian juga dengan kami umat-umat Allah. Biar kami mematuhi kebenaran-kebenaran firman Allah, sehingga sekali waktu kami yang kurang beruntung ketika kami bekerja lebih keras lagi dengan berkat-berkat yang cukup, bekerja lebih keras lagi, Tuhan mempercayakan kami dengan harta yang lebih, sehingga kami dapat berbagi kepada si miskin. Terima kasih Bapa. Meteraikan firman Allah dalam hati umat-umat Allah yang sudah mendengar firman Allah pada pagi hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita semua pada pagi hari ini. Shalom.